setinggi-tingginya cita-cita kita. Meskipun kita sudah punya rencana, tapi rencana-rencana kita, dia tidak akan bisa merusak, menghancurkan pagar-pagar takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Tetapi masalahnya ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu takdir kita setelah ini apa. Karena itu kita tidak boleh pesimis. Kita harus yakin dengan Allah. Apapun yang menimpa kita, kita harus husnudzan kepada Allah. Maka sikap sabar, ridha kepada keputusan Allah, itu yang akan menjadikan Allah kemudian membuka pertolongan, membuka rizki, membuka kemudahan-kemudahan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak ridha, ketika kita pesimis, bahkan kemudian meninggalkan ketaatan pada Allah, itu adalah fase di mana Allah akan mencabut rizki. Allah akan kemudian memberikan kesulitan-kesulitan demi kesulitan pada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang jahiliyah ketika memasuki bulan Safar, mereka mempercayai takhayul dan khurafat. Apa di antara bentuk takhayul dan khurafat yang mereka percayai? Yaitu bulan Safar dianggap sebagai bulan sial. Itu khurafat dan takhayul yang mereka percayai. Mereka sebut syahru Safar, syahrut tasya'um, kata mereka. Karena ini dianggap bulan sial, tidak ada di antara mereka yang kemudian melakukan pernikahan karena takut pernikahannya akan kandas di tengah jalan. Kepercayaan seperti ini, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam tradisi Jawa itu juga ada yang kemudian dikenal dengan istilah weton. Orang Jawa kalau dia percaya dengan tradisi atau kepercayaan seperti ini, maka mereka akan memilih hari dan tanggal pernikahan yang tepat sebagaimana weton mereka yang ditunjukkan oleh perhitungan primbon mereka. Mana yang apes dan mana yang tidak apes, itu menjadi kepercayaan, dan kepercayaan ini ternyata mengakar di dalam tradisi jahiliyah. Karena itu Rasulullah SAW ketika sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, meskipun baginda SAW belum diutus menjadi nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan, petunjuk kepada nabi untuk melakukan akad pernikahan dengan ibunda Khadijah. Dan perlu dicatat, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika menikah dengan ibunda Khadijah, itu dilakukan sebelum baginda SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Dan itu terjadi di bulan Safar. Untuk apa? Sekaligus mematahkan mitos, mematahkan takhayul dan khurafat
yang berkembang di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak sampai di situ. Rasulullah SAW bahkan menikahkan putri yang paling dicintainya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra dengan saudara sepupunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pun dilakukan di bulan Safar. Dan kita tahu bagaimana pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah berlangsung 25 tahun, tidak ada masalah. Begitu juga pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra sampai akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 51 sebagaimana yang khatib kutip di dalam muqaddimah tadi menyatakan, kul, kata Allah, katakanlah Muhammad. Dan ayat ini turun ketika Rasulullah SAW di Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah 9 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kul, katakanlah Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa musibah itu kepada kita, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Tidak ada istilahnya hari apes, karena semua hari di mata Allah sama. Yang menentukan orang itu mendapatkan musibah, yang menentukan orang itu tidak mendapatkan musibah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya ada di dalam genggaman Allah, di dalam ilmunya Allah. Maka di dalam tradisi jahiliyah ketika itu berkembang apa yang disebut dengan istilah tiarah. Dari kata ta'irah, ta'ir itu adalah burung. Ta'ir itu adalah burung. Yang kemudian istilah ta'ir nanti digunakan di dalam konteks sekarang untuk pesawat menjadi ta'irah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW menyatakan, la adwa wala tiarata wala hamata wala safara. Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kepercayaan, tidak ada tahayul atau khurafat yang terkait dengan pertama, adwa. Adwa itu adalah kepercayaan di mana karena kebodohan orang jahiliyah di masa lalu. Mereka mempercayai yang namanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Itu namanya adwa. Padahal tidak ada penularan itu kecuali atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang memberikan obat. Termasuk kalau ada orang yang tertular itu karena kehendak Allah, bukan karena yang lain. Meskipun di dalam hadis yang lain ketika nanti ada penyakit lepra, Rasulullah SAW perintahkan, firru, larilah kalian sebagaimana kalian lari dari singa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, itu adalah tiarah. Apa yang disebut dengan tiarah? La adwa wala tiarata. Tiarah tadi itu adalah tradisi di mana orang jahiliyah ketika mereka mau berdagang, mereka akan melepaskan burung. Ketika burung itu lari ke arah atau terbang ke arah kanan, maka mereka katakan ini berarti sinyal positif dan mereka akan pergi. Ketika burung itu dilepaskan dan terbang ke arah kiri, mereka katakan itu adalah sinyal negatif dan mereka akan tetap di rumah, tidak akan pergi. Kenapa? Karena akan apes. Kepercayaan seperti ini diperangi oleh Islam. Karena tidak boleh ada yang membangun keyakinannya, membangun kepercayaannya dengan menggunakan hal-hal seperti itu. Karena itu Rasulullah mengatakan wala tiarata, dan tidak ada tiara, praktek tiara seperti tadi, menerbangkan burung untuk menjadi petunjuk
apakah kita apes ataukah kita tidak apes. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wala hamata, dan tidak ada hama. Apa itu hama? Di dalam kepercayaan bangsa Arab, dan ini juga hari ini mungkin masih ada di masyarakat kita. Ketika ada burung tertentu yang dipercayai burung pembawa maut, maka ketika rumah orang itu ada burung yang disebut sebagai burung pencabut nyawa atau burung pembawa maut tadi itu, singgah atau hinggap di atap rumahnya, orang kemudian percaya orang itu nanti akan mati, atau orang itu sebentar lagi akan meninggal, dan seterusnya. Itu kepercayaan bangsa Arab. Dan kepercayaan ini juga diperangi oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan wala hamata, dan tidak ada tahayul, tidak ada khurafat tentang hama. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau di dalam tradisi Jawa atau mungkin tradisi yang lain kita tidak tahu, yang namanya burung gagak. Seringkali dipercaya kalau ada burung gagak terbang itu seolah-olah itu ada orang yang mati. Kepercayaan seperti ini sama seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi, wala hamata, tidak ada hama. Tidak ada tahayul, tidak ada khurafat tentang hama, di mana ada burung yang kemudian seolah-olah ketika burung itu hinggap atau terbang di atas rumah seorang, itu adalah tanda kematian. Dan kemudian yang terakhir Rasulullah menyebutkan wala safara, dan tidak ada safar. Apa itu? Safar adalah nama bulan. Tapi safar itu diidentikan dengan keyakinan atau kepercayaan di mana bulan safar itu adalah identik dengan kesialan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, hadis tadi ini adalah hadis sahih menjelaskan kepada kita tentang betapa Islam ketika datang keyakinan, kepercayaan, khurafat atau hal-hal yang sifatnya tahayul itu betul-betul diperangi di dalam Islam. Lalu kemudian ketika kepercayaan tentang penyakit menular tadi ditolak, kepercayaan tentang tiarah tadi ditolak, kepercayaan tentang adanya burung yang menjadi tanda kematian tadi ditolak, begitu juga kepercayaan tentang bulan Safar, di mana Safar itu identik dengan bulan sial, itu juga ditolak. Lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana Islam membangun atau mengubah semuanya dan kemudian membangun, mengganti dengan pemahaman yang baru? Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Islam membangun pondasi akidahnya dengan keimanan kepada Allah sebagai Ar-Rabb Al-Mudabbir. Allah itu adalah Rabb, zat yang maha pencipta dan yang mengatur serta mengurus seluruh alam semesta. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, kata Allah. Allah lah yang telah mengatur urusan semua. Yudabbirul amra minas sama'i, dari langit, ilal ardi, sampai bumi. Semua diatur oleh Allah. Mau urusan sakit, mau urusan sehat, mau urusan orang itu akan untung ataukah tidak, mau urusan mati ataukah tidak, mau urusan apapun, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah yang mengatur semuanya itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, "la yusibana." Sekali-kali tidak ada yang bisa menimpakan musibah kepada kita. Tidak ada. Illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah telah tetapkan pada kita. Huwa maulana, karena Allah lah yang maula kita. Allah lah yang ngurus kita. Allah lah yang telah menciptakan kita dan mengurus hidup dan mati kita. Huwa maulana, kata Allah. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya berserah diri orang-orang mukmin itu. Kita tidak boleh mempercayai yang lain selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmunya kepada kita. Karena itu kita tidak boleh percaya dengan paranormal. Kita tidak boleh percaya dengan ahli nujum. Haram, tidak boleh. Bahkan akidahnya orang yang percaya kepada ahli nujum atau paranormal tadi,
itu sudah dianggap rusak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham menceritakan bagaimana dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, Allah Subhanahu wa taala itu membuka, ada satu lubang yang dibuka oleh Allah. Sehingga dari lubang itu, jin-jin itu bisa mengintip catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Karena itu dulu sebelum Rasulullah SAW diutus, ahli-ahli nujum, paranormal itu hebat sekali. Karena mereka menggunakan jin. Dan jin mereka punya bocoran rahasia ilmunya Allah karena masih dibuka. Begitu Rasulullah SAW diutus, maka lubang tadi, bocoran tadi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kalau ada orang Islam yang sudah memeluk Islam, sudah membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, masih percaya dengan paranormal, masih percaya dengan ahli nujum seperti ini, maka tentu tidak layak akidahnya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, justru Islam ketika membangun keyakinannya hanya kepada Allah yang harus kita yakini, ilmunya Allah yang harus kita yakini, di mana Allah itu zat yang maha tahu apa yang telah, sedang, dan akan. Kalau Allah adalah zat yang maha tahu apa yang telah, sedang, dan akan, maka kita hanya boleh bersandar kepada Allah. Itu namanya wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal, bersandar. Tidak boleh kepada yang lain. Karena tidak ada siapapun yang diberitahu ilmunya Allah. Dan tidak ada siapapun yang memiliki kuasa melebihi kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita meyakini bahwa rizki di tangan Allah, dan bahkan jangankan kita yang diberikan nyawa, diberikan akal oleh Allah, burung yang diberikan nyawa tidak diberikan akal oleh Allah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa burung-burung itu pun mendapatkan rizki dari Allah. Kata Rasulullah, kalau burung itu saja mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah manusia kalah dengan burung? Tentu jawabannya tidak. Karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, kalau orang itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang bulat, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang itu. Artinya apa? Dengan dia bersandar kepada Allah, sebulat-bulatnya dia bersandar pada Allah, maka Allah akan memberikan rizki kepada orang itu sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Bahkan Nabi menyebutkan, yaghdu khamasa wa ya'udu battan. Burung itu berangkat pagi dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Padahal burung tidak punya akal. Maka rizki itu telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali pasti rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu janjinya Allah. Maka tidak ada orang yang hidup yang kemudian dia mengalami, katakanlah, tidak mendapatkan rizki. Tidak ada. Karena itu janjinya Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Karena itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semua ayat tadi mengajarkan kita agar kita optimis, tidak boleh pesimis. Yang menjadi tugas kita adalah ikhtiar,
Yang menjadi tugas kita itu adalah melakukan hukum sebab akibat. Bukan berarti ketika kita bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, lalu kemudian kita tidak melakukan ikhtiar. Orang sakit disuruh berobat. Orang tidak bisa makan disuruh mencari makan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita dalam kondisi kesulitan apapun, kita tidak boleh putus asa. Allah mengatakan, "Wala tai'asu mir rauhillah." Kalian jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, "Wasta'inu bis sabri was salah." Kalau kalian meminta tolong, mintalah tolong dengan sabar. Artinya kita bersabar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir kepada kita. Sabar dengan mungkin kekurangan. Bukan kemudian ketika kita kekurangan, kemudian kita memaki-maki, mengumpat, atau bahkan kemudian kita meninggalkan agama kita, meninggalkan ketaatan kita kepada Allah. Tidak. Justru sebaliknya. Ketika orang itu tidak bisa bersabar, kemudian dia meninggalkan ketaatan, lalu kemudian berharap dengan meninggalkan ketaatan itu dia mendapatkan solusi. Salah. Rizki diberikan oleh Allah. Itu karena ketaatannya. Rizki diberikan oleh Allah karena ketaatan orang itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak taat kemudian mereka diberikan rizki oleh Allah? Itu namanya istidraj. Itu kata Allah. Oleh karena itu masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai seorang mukmin harus optimis, yakin dengan apapun yang Allah tetapkan pada diri kita. Bahwa kemudian kita ini diliputi dengan takdirnya Allah, iya. Karena itu Ibnu Athaillah Skandari di dalam kitabnya Al-Hikam Athaillah, beliau mengatakan bahwa setinggi-tingginya cita-cita kita, sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar. Meskipun kita sudah punya rencana, tapi rencana-rencana kita, dia tidak akan bisa merusak, menghancurkan pagar-pagar takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Tetapi masalahnya ma'asyiral muslimin, kita tidak tahu takdir kita setelah ini apa. Karena Allah belum memberitahukan pada kita. Karena itu kita tidak boleh pesimis. Bagaimana caranya agar kita tidak pesimis? Kita harus yakin dengan Allah. Apapun yang menimpa kita, kita harus husnudzan kepada Allah. Maka sikap sabar, ridha kepada keputusan Allah, itu yang akan menjadikan Allah kemudian membuka pertolongan, membuka rizki, membuka kemudahan-kemudahan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak ridha, ketika kita pesimis, bahkan kemudian meninggalkan ketaatan pada Allah, itu adalah fase di mana Allah akan mencabut rizki. Allah akan kemudian memberikan kesulitan-kesulitan demi kesulitan pada kita. Karena itu masyarakat muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, Islam datang untuk mengubah persepsi, pandangan, tradisi yang salah. Dan kemudian dibangunlah tradisi, pandangan, dan persepsi yang benar. Dengan cara itulah, maka kemudian peradaban agung ini dibangun. Dan dengan cara itulah, maka kemudian umat Islam, sekalipun mereka dahulu tidak memiliki apapun, tapi kemudian akhirnya mereka menjadi penguasa di seluruh dunia. Itu karena optimisme mereka, karena keyakinan mereka kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyarakat muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Disinilah pentingnya khatib sampaikan agar kita di tengah situasi seperti hari ini, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi gejolak dunia yang tidak pasti, kita harus memiliki iman yang kokoh. Kita harus memiliki tawakal yang tinggi. Dan kita harus meyakini qada dan qadar dengan benar. Sehingga kemudian akhirnya kita tidak akan terjerumus di dalam keputusasaan atau persepsi-persepsi yang justru
menjadikan diri kita digerogoti oleh persepsi negatif tadi, dan pada akhirnya akan menjadikan kita justru menjadi punya beban pikiran, punya beban perasaan, atau bahkan mungkin stres yang berkepanjangan sampai akhirnya depresi. Dan tidak jarang yang kita lihat hari ini bunuh diri dan sebagainya, gara-gara persepsi mereka yang salah, gara-gara beban hidup yang mungkin menghimpit. Kenapa? Karena keyakinan mereka terhadap Allah dan karena cara pandang mereka terhadap keadaan itu yang salah. Dan inilah tugas khatib menyampaikan untuk menjadi pegangan kita semua. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semua. Dengan taufik itu insya Allah semua problem yang kita hadapi, semua masalah yang kita lalui, semuanya bisa kita lalui dengan baik-baik saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, memberikan solusi. Kuncinya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan di situ nanti Allah akan mengalirkan rizki dari jalan yang kita tidak tahu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hambanya sebagaimana disebutkan dalam surat At-Talaq tadi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahmatullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, ada satu nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masa'idis Syaitan. Beliau menjelaskan tentang hati, bahwa sesungguhnya hati kita itu merupakan raja. Karena hati itulah yang kemudian mengendalikan diri kita. Hati itu yang mengendalikan pikiran kita, mengendalikan semua anggota tubuh kita. Kita stres atau kita tidak stres dari hati kita. Karena itu hati adalah raja. Hati itu bisa sehat dan bisa sakit. Apa yang menyebabkan hati kita sehat? Apa yang menyebabkan hati kita sakit? Yang menyebabkan hati kita sakit, yang menyebabkan hati kita sehat, itu sebagaimana tubuh. Kalau tubuh kita asupannya tidak baik, maka tubuh akan sakit. Kalau tubuh itu asupannya sehat, bergizi, maka tubuh itu akan sehat. Begitu juga hati. Hati kadang-kadang bisa tersandra dan bahkan menjadi tawanan. Itulah yang menyebabkan kenapa kita stres. Karena hati kita tertawan. Dengan apa? Dengan problem-problem, dengan masalah-masalah yang kita input ke dalam hati kita. Dan kita tidak bisa men-screening, kita tidak bisa menfilter, kita tidak bisa memberikan asupan pada hati tadi sehingga hati itu akhirnya stres. Akhirnya hati kita tertawan. Itulah yang terjadi. Karena itu Islam kemudian menurunkan seperangkat aturan, seperangkat pemahaman, seperangkat kaidah. Al-Quran itu kemudian disebut oleh Allah sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi syifa, menjadi obat. Orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami isinya Al-Quran, di situ Al-Quran akan bekerja. Al-Quran itu ibaratnya seperti makanan, tapi makanan untuk hati kita. Dan Al-Quran itu adalah makanan yang sehat, makanan yang menyehatkan. Maka ketika kita dalam kondisi yang galau, maka ketika kita dalam kondisi hati yang
sedang tidak baik-baik saja tadi, disuruh membaca Al-Quran. Al-Quran akan bekerja. Dan Al-Quran akan menjadi obat penawar. Kalau Al-Quran dibaca, dipahami, dan diamalkan. Yang paling sulit dari sekian ilmu yang ada di dalam hati kita, yang dimasukkan di dalam hati kita, itu adalah ilmu yang disebut oleh ulama sebagai ilmu hal. Dan ilmu hal yang paling sulit bukan ilmu tentang halul jawari, anggota tubuh, tetapi ilmu tentang halul qulub, ilmu yang membahas tentang keadaan hati kita. Itu ilmu yang paling sulit. Keyakinan tentang rizki di tangan Allah, kita yakin. Tapi bagaimana kita ketika diuji dan kita tidak kemudian meninggalkan keyakinan tadi. Kita tidak pernah kecewa dengan Allah. Itu ilmu halul qulub. Diuji dengan cara kesulitan. Ketika kita mendapatkan musibah, kemudian bagaimana caranya kita yakin hati kita bahwa musibah ini adalah baik untuk saya dan tidak ada yang buruk. Itu adalah ilmu tentang apa? Halul qulub. Kalau kita bisa menginstal ilmu-ilmu itu ke dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi tenang. Termasuk tadi, husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, ridha dengan keputusan Allah, sabar. Ketika itu semuanya bisa kita install. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran. Ketika itu semuanya menjadi asupan hati kita, maka hati kita akan sehat, hati kita akan segar bugar. Hati kita akan jauh dari stres. Hati kita akan jauh dari sifat pesimis dan sebagainya tadi. Itulah kuncinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nunazzilu, bahwa Al-Qur'an itu kami turunkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Masalahnya kadang-kadang kita enggak baca Al-Qur'an, kadang-kadang kita baca tapi enggak paham maknanya. Sehingga kita tidak bisa menghadirkan Quran itu sebagai syifa. Dan inilah menjadi musibah. Bukan karena Allah tidak memberikan obat. Tapi karena kita tidak pernah menjadikan obat yang Allah turunkan betul-betul untuk mengobati hati kita. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bisa menjadikan Al-Quran menjadi syifa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yakfi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nasta'inuka nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika wa nakhlu min syuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nakhfidu. Narju rahmatak wa nakhsha adabak. Inna adabakal jidda bil kuffari malhaq. Allahumma adibil kafartal ladina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna alaih. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aslih data bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim iman hikmah wa thabbit ala millati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa auzihum ayyufu bi ahdika alladhi atam alaih wa ansurum ala aduwika wa aduwihim ila hal haq wajal minhum ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar.